Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu tak henti-hentinya selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu kemarin mengenai pajak ya. Kemarin kalian sudah mempelajari yang namanya pajak. Pajak itu apa? Fungsi pajak apa? Jenis-jenis pajak dan unsur-unsur pajak ya. Ibu ulang sedikit ya, pajak itu apa sih nak? Ya, pajak itu ialah kontribusi ataupun iuran ya, iuran rakyat kepada pemerintah ya, itu ialah mengenai pajak. Nah di situ juga banyak yang namanya jenis-jenis pajak. Ada pajak penghasilan atau PPh ya, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, pada hari ini yang Ibu akan jelaskan mengenai poin pertama ya, pajak penghasilan atau PPh. Apa sih itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji ya, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan ya oleh pekerja atau jabatan. Di sana juga ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak ini pajak untuk wajib pajak ya, dihitung berdasarkan penghasilan neto. Penghasilan neto ini penghasilan bersih ya, yang sudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Di sana juga ada besarnya. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini per tahun ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PKM nomor 101 garing PKM titik 010 garing 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak ya selama 1 tahun. Nah, di sana ada yang namanya PTKP wajib pajak orang pribadi, itu besarnya 54 juta. Ada lagi tambahan untuk wajib pajak kawin ya, kalau dia sudah menikah itu ada tambahan 4.500.000 ya. Ada lagi tambahan yang kedua untuk seorang istri yang bekerja namun penghasilannya digabung dengan suami, itu ada 54 juta. Dan yang terakhir di situ PTKP yang ketiga ialah tambahan untuk anak ya, atau untuk setiap anggota keluarga, saudara ataupun garis keturunan lurus. Ini juga PTKP-nya dibatasi ya, minimal 3 orang. Itu mengenai penghasilan tidak kena pajak. Next, berikutnya. Di sini ada yang namanya tarif ya, tarif pajak penghasilan atau PPh. Di sini tarif pajak penghasilan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang pertama tarif pajak penghasilan pakai NPWP, yang kedua tanpa NPWP ya. Tarif pajak penghasilan dengan NPWP di sini ada tarifnya ya, penghasilan hingga 50 juta ya, 50 juta ke bawah 5% tarifnya, 50 sampai 250 10%, 250 sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, itu tarif ya, itu tarif yang telah ditentukan ya, tarif telah ditentukan terhadap PPh. Yang kedua ada tarif penghasilan tanpa NPWP ya. Di sini bagi penerima penghasilan ataupun wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, nomor pajak wajib pajak ya, NPWP itu anak-anak, di sini dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan NPWP. Di sini tarifnya 20%. Itu mengenai tarif pajak penghasilan ataupun PPh ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas lagi mengenai PPN ya. Pajak pertambahan nilai, biasanya PPN itu dikenakan kepada orang pribadi yang biasanya kalau kalian sering nongkrong makan di
restoran ataupun di rumah makan itu biasanya ada tarifnya ya, ada pajak yang dikenakan ya. Tuh. Nah, di sini ada langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soalnya itu adalah pertama ya. Di sini contoh soalnya ini menghitung PPh Ibu Rosita bulan Januari ya, ini menghitung pajak yang dibayar setiap bulannya. Sana ada Ibu Rosita pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT Sejati. Gaji Ibu Rosita ini sebulan ialah 5.750.000. Setiap bulannya Ibu Rosita ini harus membayar yang namanya iuran pensiun 200.000. Nah, Ibu Rosita ini dia menikah tapi dia belum mempunyai anak. Nah, di sini dia ada yang namanya PTKP ya. PTKP-nya itu cuma untuk dia sendiri dan tambahan karena menikah ya. Kalau dia sudah punya anak berarti dapat tambahan lagi. Berhubung dia di sini belum mempunyai anak, berarti di sini PTKP-nya cukup 2 ya, untuk wajib pajak sendiri dan tambahan karena menikah. Nah, di situ ya bagaimana cara kita menghitung penghasilan ya PPh Ibu Rosita di bulan Januari. Ya, berapa besar yang harus dikeluarkannya selama 1 bulan itu. Dan di sana ada gaji. Gaji Ibu Rosita sebulan 5.750.000. Nah, 750.000 ini ya nanti ada pengurangan biaya ya. Biaya jabatan 5% dari 5.750.000. Nah, 5% ini sudah tahu ya anak, ini tarif pajak yang dikenakan tadi ya. Kalau gajinya di bawah 50 juta itu tarifnya 5%. Nah, berarti 5% dari 5.750.000. Berarti biaya jabatan dibayarnya 287.500 1 bulan itu. Yang kedua, iuran pensiun 200.000. Nah, di sini jumlah pengurangan per bulannya itu ialah 487.500. Nah, gajinya tadi ya, gajinya tadi kan itu 575.000 itu kan kotor. Ya, di sini kita cari dulu penghasilan bersihnya. Nah, setelah dikurangi biaya-biaya selama 1 bulan, ya dapatlah biaya neto sebulan atau biaya penghasilan bersih sebulan ya. 5.750.000 dikurang 487.500 ya. Penghasilan Ibu Rosita sebulan sebesar 5.262.500. Nah, itu penghasilan dia selama 1 bulan ya, penghasilan bersihnya. Kalau kita mau mengetahui penghasilannya 1 tahun gimana? Cukup kalian kalikan dengan 12 bulan ya, nanti dapatlah penghasilannya selama 1 tahun itu ada 63.150.000 ya, itu penghasilan dia 1 tahun. Nah, masuk ya, sebelum kita menghitung penghasilan kena pajak setahunnya dan per bulannya, kita akan masuk dulu pajak tidak kena pajaknya ya, penghasilan tidak kena pajaknya setahun. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri ya 54 juta. Yang kedua tambahan karena dia menikah 4.500.000. Jadi di situ penghasilan tidak kena pajaknya ya 58.500. Dari mana itu? Dari wajib pajak sendiri dengan ditambah karena dia sudah menikah ya. Kalau dia sudah punya seorang anak 2 atau 1, kamu tambahin lagi ya, 1 orang anak 4.500.000. Kalau 2 berarti 9 juta. Kalau 3 berarti berapa? 9 juta berarti 13.500.000, yaitu PTKP setahun. Nah, nanti penghasilan dia setahun tadi ya dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak selama 1 tahun 58.500.000 ya. Nah, berarti penghasilan kena pajak setahun Ibu Rosita ini ialah dari 4.650.000. 5%-nya ya, 5% dari 4.650.000 berapa? 232.500. Itu yang dibayar Ibu Rosita selama 1 tahun. Nah, pertanyaannya di sini dibayar selama bulan Januari saja, berarti kita harus menghitung per bulannya berapa. Tinggal kamu bagi saja ya. 232.500 itu dibagi dengan 12 bulan. Berarti di sini
PPh yang harus dibayar Ibu Rosita di bulan Januari itu sebesar Rp19.375 itu, yaitu pajak yang harus dibayar Ibu Rosita selama bulan Januari. Ya, kalau 1 tahun berapa tadi? 232.500 ya. Oh, berarti anak-anak ya, PPh ini kita ambil dari gaji bersih ya, bukan dari gaji kotornya. Itu cara menghitung PPh. Mungkin sampai di sini saja penjelasan Ibu. Kalau sekiranya ada yang belum dipaham, belum mengerti, bisa ditanyakan langsung ya, langsung ke WA grup kelas kita aja. Sebelum Ibu akhiri, di sini ada soal ya, kalian coba-coba di rumah. Nanti kalau selesai bisa hasilnya langsung kirim ke Ibu ya lewat grup kelas. Ini sama kasusnya ya, sama kasusnya di sini, bedanya tidak per bulan tapi PPh selama 1 tahun ya. Setiap tahunnya dia harus bayar berapa Pak Budi ini. Terus lagi di sini bedanya Pak Budi ini mempunyai 2 orang anak ya. Tinggal kamu tambahin aja tadi kan di PTKP-nya itu, tinggal tambahin 2 orang anak berarti 9 juta. Itu ya anak-anak ya. Mungkin Ibu cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.